Perkenalkan, nama saya Disiana Belangara, biasa dipanggil Disi. Asal saya dari Sumba Barat, NTT. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Lamboya. Nah, sekarang saya kuliah di kampus Akademik Pariwisata dan Perhotelan. Nah, tempat tinggal saya sekarang di rumah Jalan Candi Panggung Barat Gang 2. Nomor rumah RT 2 RW 18 nomor 30. Nah, sekarang saya memiliki jurusan, yaitu jurusan perhotelan bagian housekeeping. Nah, alasan saya memilih jurusan perhotelan, salah satu adalah memilih jurusan perhotelan memiliki kesempatan untuk bekerja di berbagai bidang, salah satu yaitu housekeeping. Housekeeping penting di hotel. Selain memberikan kenyamanan dan kebersihan bagi tamu, housekeeping juga berperan penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan hotel. Alasan memiliki jurusan housekeeping, ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa memilih jurusan housekeeping. Pertama, bagi mereka yang memiliki minat dalam bidang kebersihan dan kerapian, jurusan ini menyediakan ilmu dan keterampilan yang sesuai dengan minat tersebut. Kedua, minat dalam bekerja di industri perhotelan atau industri wisata menjadi alasan lain untuk memilih jurusan housekeeping. Jurusan ini juga memberikan landasan yang baik untuk berkarir di sektor tersebut. Ketiga, jurusan housekeeping menawarkan peluang kerja yang baik di dalam maupun di luar negeri. Keempat, peluang untuk terus belajar dan mengembangkan diri juga menjadi faktor yang menarik dalam memilih jurusan housekeeping. Dengan berbagai pelatihan dan seminar yang ditawarkan, mahasiswa dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam bidang ini. Nah, sekarang saya punya tujuan housekeeping. Housekeeping adalah apartemen sebuah hotel yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, perawatan, dan keindahan tata ruang hotel. Dapat juga dikatakan housekeeping merupakan wajah suatu penginapan karena kualitas fasilitas dan pelayanan hotel ditentukan oleh pekerjaan kita. Nah, ada juga alasan saya untuk kuliah, untuk membahagiakan kedua orang tua saya dan saudara-saudaraku. Nah, aku akan menceritakan tentang kuliah, mengapa saya harus kuliah begitu. Nah, begini, kuliah merupakan tahapan penting. Selain memperluas wawasan dan pengetahuan, kuliah juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperkuatkan keterampilan karir, dan meningkatkan jaringan sosial loh. Nah, ada juga nih tujuan aku kuliah, ada masih loh. Salah satu tujuan kuliah
yang utama, yang pertama-tama adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bidang studi yang diminati. Kuliah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam kuliah, seseorang akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, kuliah juga mempersiapkan seseorang untuk menghadapi dunia kerja dan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Nah, potensi saya adalah kemampuan saya untuk meningkatkan diri melalui belajar, berlatih hingga mencapai batas kemampuan untuk membanggakan bakat dan keterampilan. Ada juga kemampuan saya, hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Dan ada juga kemampuan suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Nah, ada juga kemampuan berkomunikasi dan kepemimpinan hingga keterampilan manajemen waktu dan kemampuan pemecahan suatu masalah. Nah, saya akan menceritakan tentang ibuku. Ibuku itu kuat marah-marah, tapi saya bersyukur karena saya mendapatkan orang tua yang senantiasa membimbing anaknya dalam studi kuliah. Nah, sekarang saya bangga ayah saya sekarang berjuang terus menerus untuk bekerja bagi anaknya yang sedang kuliah. Nah, yaitu saya. Dan saya juga bersyukur buat ayah. Ayah saya sering sakit, tapi ayahku gak pernah nyerah begitu. Ayah saya berjuang untuk mencari uang demi saya. Karena saya pengen betul kuliah, makanya ayah saya berjuang terus dalam bekerja. Tapi bekerja itu lama sih. Ayah saya hanya berharap ladang dan sawah. Nah, sesudah penghasilan atau sudah panen, nah itu ayahku bawa di kota, sekota yang untuk timbang untuk mendapatkan uang. Ayah saya bangga karena saya berminat kuliah. Tapi aku gak akan pernah nyerah untuk mencapai cita-citaku, meraih cita-cita, meraih masa depan. Karena masa depan itulah yang membawa kita untuk menghadapi masalah. Atau yang pertama, karena kalau kita kuliah atau kita sudah wisuda atau sudah dapat pekerjaan begitu, itu sudah lumayan. Sesudah kerja pasti uang 1.000 gak akan hilang.
itulah saya tujuan kuliah, karena saya pengen, gak mau untuk kritis atau gak pegang uang 1.000. Nah, ada juga nih cerita saya waktu SMP. Nah, begini caranya ceritanya. Jalur ceritanya saya untuk masuk SMP. Waktu saya SD, dari kelas 1 sampai kelas 6, saya SD di kampung saya. Setelah itu, saya masuk SMP. Saya pindah di Wengapu, Sumba Timur. Nah, di situ saya sekolah di SMP PGRI, sekolah siang. Masuknya jam 1, istirahatnya jam 3, pulangnya jam 4:30. Nah, di situ di sekolah itu SMP PGRI, saya sekolah hanya 2 tahun. Karena kenapa? Saya nggak terdaftar di Dapodik atau di Biodata di pusat Jakarta. Tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Nah, terpaksa saya harus pindah sekolah. Kembalilah di kampungku. Nah, kembali di kampungku ternyata lolos, bisa terdaftar di Dapodik pusat Jakarta. Nah, sesudah itu saya senang karena saya terdaftar di Dapodik itu. Sebenarnya saya lelah, namaku nggak terdaftar di Dapodik pusat Jakarta. Tapi ada kepala sekolahku yang berjuang untuk saya masuk di sekolah itu, SMP Negeri 1 Lamboya di Sumba Barat, jalan di Hodi. Tapi masuk dalam. Nah, di situ saya masuknya setengah tahun. Beberapa bulan saya tamat di situ. Nah, sampai sekarang saya senang bisa kuliah. Tapi saya harus berterima kasih kepala sekolah yang sudah berjuang demi saya. Karena dia pengen betul-betul saya sekolah di Negeri 1 Lamboya. Nah, di situ saya senang, bahagia dengan teman-teman sampai tamat. Dari situ saya sekolah di SMK Negeri 1 Lamboya. Nah, di situ saya memilih jurusan AGRL. Keahliannya agribisnis rumput laut. Kami praktek nggak sampai 2 bulan, yaitu 1 bulan lebih. Nah, biaya dalam praktek itu cuman 1.950.000. Nah, saya praktek dengan teman-teman saya di Sumba Barat Daya, Waitabula, Katewel. Disitulah kami mempraktekkan bagaimana cara mengikat rumput laut, panen rumput laut, membersihkan rumput laut. Disitulah kami praktek.
Nah, selama kami praktik, kami ada juga perubahan. Kami memilih rumput laut di pinggir laut, pinggir sungai, dekat juga sungai. Nah, di situ kami dapat rumput laut yang terputus dari atas yang kami ikat. Nah, di situ kami dapat juga perubahan. Uang sabun pun orang tua gak pernah kirim karena hasil dari rumput laut. Nah, rumput laut dalam 1 kilo 25.000 loh. Dalam 1 kilo. Nah, itu baru rumput laut basah. Belum lagi rumput laut kering. Rumput laut kering juga 25.000 1 kilo. Dan ada juga yang 30 kilo ribu. Nah, kami di situ nggak kehilangan uang sabun, uang makan, sayur. Memang sayur sih ada uang tambahan juga. Nah, kami disitulah ada perubahan. Mengapa harus mendapatkan uang atau bagaimana cara mendapatkan uang? Disitulah kami mencari pengalaman sendiri dalam 1 bulan lebih. Dan kami juga membuat kerupuk rumput laut. Disitulah kami mencari pengalaman. Nah, kami saat itu dalam membuat kerupuk rumput laut, di situ juga kami membawa perubahan ke sekolah. Kami membuat rumput laut di sekolah. Nah, di situ kami buatnya es cendol. Nah, di situ guru kami yang bimbing senang karena kami sudah melakukan prakirin atau praktik industri. Demikian penyampaian saya sampai di situ. Saya siap mengikuti PKKMB tahun 2024 April Ganesha Malang. Terima kasih.